Ini salah satu kitab yang diterbitkan di Lebanon. Jami'ah Antuniyah. Ini terjemahan interlinear, tarjamah baina sutur, kata demi kata. Misalnya, ya, di sini ada kata kitab Kejadian aja kita ambil misalnya. Bereshit, di bawahnya ditulis fil bad'i, pada mulanya, in the beginning. Barakalaka Elohim Allah. Lalu diterjemahkan lengkap fil bad'i khalaqallahu samawati wal ard. Ini lengkap. Jadi kita bisa cek and recheck sekarang ini terlalu mudah. Anda bisa cari di Amazon aja ketemu, nggak usah jauh-jauh. Ya, Gitu loh kira-kira. Ini era ya. internet, semua bisa dilacak via internet. Jadi kenapa kok disebut perjanjian lama dan perjanjian baru? Ini harus kita terangkan dulu. Perjanjian lama itu kitab Taurat, kitabnya orang Yahudi dan Samaria dan Kristen, ya, bagian dari Tanakh. Lalu kitab nabi-nabi, orang Samaria nggak percaya ini, hanya percaya Taurat. Orang Saduki nggak percaya nabi-nabi, hanya percaya Taurat, ya kan? Terus kemudian tulisan-tulisan suci, tulisan-tulisan Ketuvim yang diawali dari kitab Tehilim atau kitab Mazmur. Mazmurnya Yahudi, Mazmurnya Kristen ya sama. Jadi kalau untuk Nevim dan Ketuvim itu kitab yang dipakai dua agama. Tapi Taurat kitab yang dipakai tiga agama. Dan saya tidak memasukkan Islam dalam hal ini. Karena apa? Islam memiliki pandangan pengakuan tentang Taurat, tapi bukan Taurat yang sekarang. Lalu mana Tauratnya? Itu harus dibuktikan. Nggak, artinya yang menganggap palsu harus membuktikan mana Taurat yang asli. Karena kita punya naskah ribuan tahun loh. Dead Sea Scroll itu kita memiliki naskah kitab Kejadian, kitab Keluaran dari tahun 200 sebelum Masehi. 2200 tahun yang lalu. Kitab nabi-nabi kita memiliki Dead Sea Scroll, Sefer Isaiah, Sefer Yesayahu. Itu kita memiliki naskah dari tahun 150 before Christ. Tidak ada satupun kitab suci yang memiliki sejarah ribuan tahun seperti Alkitab. Nah, kenapa disebut perjanjian lama? Karena orang Kristen percaya bahwa ada nubuat dari kitab Nabi Yeremia. Dan Yeremia itu bagian dari kitab suci Tanakh, ya, yang kita sebut perjanjian lama. Kenapa disebut perjanjian lama? Ini juga bukan orang Kristen yang kasih judul. Ini penggenapan dari nubuat nabi-nabi, khususnya Yeremia. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tuhan akan mengadakan, ini pasal 31 ayat 31, Brit Hakadasa, perjanjian baru antara umat Israel dan umat Yehuda. Karena setelah zamannya Raja Daud, Israel terpecah menjadi dua, yaitu Yehuda dan Israel. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari. Jadi perjanjianku yang pertama, perjanjian yang lama, yaitu meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini penggenapan dari nubuat Nabi Yeremia. Tuhan mengadakan perjanjian baru. Bagaimana penggenapan nubuat itu pada saat pencurahan Roh Kudus? Di mana Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api memasuki kepala para murid, karena itu merepresentasikan penulisan perjanjian baru dalam hati para murid yang akhirnya nanti dinaskahkan, yang menjadi naskah perjanjian baru dari Injil-Injil, surat-surat sampai kitab Wahyu. Jadi di sini konteksnya bukan Injil tertulis yang kemudian didiktikan oleh malaikat. Konsep seperti itu tidak pernah ada di dalam iman Kristen. Jadi kita tidak bisa memahami ajaran Kristen dari sudut pandang agama lain. Itulah maknanya perjanjian baru. Maka kitab-kitab yang berisi tentang penggenapan nubuat-nubuat Musa, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci yang lain itu ditulis yang kemudian jadi naskah perjanjian baru. Saya sudah katakan, naskah perjanjian baru ini pun antara penulisnya dengan kitab yang tertua yang ditemukan ada yang berjarak hanya 15 tahun. Jadi sebelum naskah kita ini berbentuk kodek, ya, yaitu dalam bentuk kitab berjilid, itu sudah ada dalam bentuk apa? Papirus. Kita masih bisa lihat ini, papirus-papirus itu masih eksis sampai hari ini. Bahkan saya katakan tadi, lewat internet pun kita bisa cek kodenya di perpustakaan apa, nomor berapa, itu ada semua.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sehingga kita tidak bisa terus terang saja melihat agama orang lain dari perspektif kita dan sebaliknya.